الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الشهور وجعل رمضان شهر الصيام وجعل رمضان شهر القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak sia-sianya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-Nya yang pandai bersyukur. Dan pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita masih berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, pada bulan suci Ramadan ini, mari kita berusaha semaksimal mungkin agar amal-amalan Ramadan kita tahun ini lebih baik dibandingkan amalan Ramadan kita pada tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa derajat takwa adalah derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita beri kelas atau tingkatannya, kita yang berawal menjadi seorang Islam atau kita kenal dengan Muslim. Lalu ketika derajat kita naik sedikit, meningkat sedikit, maka kita naik kepada golongan orang-orang yang beriman. Lalu setelah itu golongan kita, derajat kita akan naik kepada kelas ketiga atau kelas yang tertinggi, yaitu golongan orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, pada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 itu mubaraknya, objeknya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berada pada level kedua itu. Insya Allah kita semua yang dalam masjid ini masuk dalam level yang kedua ini, level orang-orang yang beriman. Ketika kita rajin melaksanakan puasa bulan Ramadan ini dengan baik, maka insya Allah kita sudah termasuk golongan orang yang beriman. Yang kemudian kita akan naik kelas menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan
dengan ikhlas, dengan penuh kesadaran, sungguh-sungguh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Bayangkan betapa banyak dosa-dosa kita dari dulu sampai hari ini. Namun ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik, maka Allah akan mengampuni itu semua, dan pastinya kita akan menjadi orang yang naik kelas, menjadi derajat orang yang bertakwa. Tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang rajin melaksanakan qiyamul lail pada bulan suci Ramadan penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kesungguhan dan kesadaran, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Coba kita bayangkan, dengan puasa saja Allah mengampuni dosa kita. Ditambah lagi dengan kita rajin melaksanakan ibadah sholat pada bulan suci Ramadan ini, Allah pun lagi-lagi akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang lalu. Oleh karena itu, pada bulan suci Ramadan yang masih ada pertengahan ini lagi, masih ada separuh lagi ke depan ini, insya Allah mari kita maksimalkan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita maksimalkan kepada bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, kualitas puasa kita. Saya yakin kita semua sudah berpuasa, tapi pertanyaannya adalah, apakah kualitas puasa kita itu sudah memenuhi standar yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengafirmasi, sudah mewakili kepada kita bahwasanya kami sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'aths. Bahwasanya banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan nilai, tidak mendapatkan poin yang positif, tapi dia hanya justru mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk pada golongan yang lapar dan haus saja, tapi betul-betul puasa kita berkualitas. Karena itu Imam Al-Ghazali memberikan tingkatan orang berpuasa kepada 3 golongan. Yang pertama adalah puasa golongan orang awam. Puasa golongan orang awam inilah golongan yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Hanya tidak makan, hanya menahan hidup. Itulah golongan yang pertama, golongan orang yang awam. Ada lagi golongan yang kedua, agak meningkat sedikit. Golongan yang kedua adalah golongan kawan khusus. Golongan khusus ini adalah orang yang dia menahan lapar dan hidup, dia juga menahan pandangannya dari memandang sesuatu yang tidak benar. Dia menahan kakinya dari melangkah kepada waktu tujuan yang tidak benar. Dia juga menahan mata, menahan tangan, menahan telinga dari memandang dan melihat dan mengambil hal-hal yang tidak benar. Kelas yang kedua ini lebih baik dibandingkan kelas yang pertama tadi. Kemudian Al-Ghazali memberikan tingkatan yang ketiga yang lebih khusus lagi, yaitu puasanya orang awam, yaitu yang di atas khusus lagi, khusus, yaitu adalah orang yang tidak hanya menahan makan dan minum saja, tidak hanya menahan baca iklannya untuk tidak melakukan dosa, tetapi hati dan pikirannya juga terpelihara dari hal-hal yang dosa. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa masuk pada golongan yang ketiga. Kemudian di bulan Ramadan ini perlu kita berbanyak qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, salat tahajud, salat hajat, salat sunnah, salat qur'an, salat taubat dan lain-lain sebagainya. Inilah kesempatan kita. Mengapa? Karena ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini adalah banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Insyaallah dengan kita membaca Al-Quran, Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita. Allah akan memberikan perlindungan kepada kita dengan syafaat Al-Quran. Oleh karena itu, rajinkanlah, ringankanlah tangan dan hati kita untuk membaca Al-Quran. Kita tidak melihat kualitas bacaan
Allah melihat kemauan kita, niat baik kita, usaha kita baca Al-Quran. Wa man yaqra'ul Qur'ana falyata'allamu fihi falahu ajrun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, bacaannya masih terbata-bata, tajwidnya pun masih salah, ulamanya pun masih belum mengenal, tapi Allah tetap memberikan dua pahala lagi. Pahala pertama adalah pahala dia mau membacanya. Pahala yang kedua adalah pahala susah payah membacanya tersebut. Kemudian, wa man yaqra'ul Qur'ana falyata'allamu fihi ma'asal para ulama dan para. Barang siapa yang membaca Al-Quran, bacaannya bagus, tajwidnya benar, ulamanya tidak, maka dia akan disetarakan dengan malaikat-malaikat Allah di surga kelak. Hadirin yang berbahagia, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita setelah selesai Ramadan membekas dalam diri kita, membekas dalam jiwa raga kita, bahwa amalia Ramadan juga kita laksanakan, kita kerjakan setelah bulan Ramadan. Demikian. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala qailan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'arifana wa ta'abudana wa thabbit taqsirana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Thanks sudah nonton video AR Lentera. Jangan lupa dukung kami dengan klik subscribe and share.